Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fitria Ramadhani, BP 18, mahasiswa S1 Intek Akuntansi, akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Risk Management Disclosure Studi pada Industri Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019. Yang terhormat Ibu Sri Dwi Etmawati, SE, MSI, AKCA sebagai pembimbing saya yang telah bersedia membimbing saya sampai di tahap terakhir ini. Dan terhormat dosen penelaah saya yang akan menelaah hasil skripsi saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang topik pembahasan saya, di mana topik pembahasan saya ini terdiri atas 5 bab. Yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, yang kelima bab 5 kesimpulan dan saran. Baiklah, yang pertama itu bab 1 pendahuluan, terdiri atas yang pertama latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Perkembangan ekonomi global menyebabkan perusahaan Indonesia dihadapkan pada kondisi untuk lebih transparan dalam pengungkapan informasi, terutama bagi perusahaan yang telah go public. Perusahaan yang telah go public atau terdaftar di pasar modal diwajibkan untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan perusahaannya dalam bentuk laporan keuangan maupun laporan tahunan. Pengungkapan informasi terdiri atas dua, yaitu pengungkapan secara kualitatif yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengungkapkan exposure risiko, bagaimana risiko timbul, tujuan, kebijakan, dan proses pengelolaan risiko. Sedangkan pengungkapan kuantitatif berkaitan dengan berbagai risiko yang timbul seperti risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, dan risiko strategi. Struktur kepemilikan terdiri atas kepemilikan institusi domestik, kepemilikan manajemen, kepemilikan publik, dan kepemilikan institusi asing yang merupakan mekanisme pengawasan dari corporate government. Kepemilikan institusi domestik merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan institusi lain. Kepemilikan manajemen adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen yang aktif dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan perusahaan. Kepemilikan publik yaitulah kepemilikan saham yang dimiliki oleh masyarakat atau pihak luar. Kepemilikan institusi asing adalah kepemilikan yang dimiliki oleh pihak asing atau badan usaha asing yang menanamkan sahamnya di wilayah Indonesia. Pelaporan risiko pada awal mulanya terjadi pada awal tahun 1998 dan meningkat seiring dengan dikeluarkannya IFRS pada 1 Januari 2007 karena pada saat itu dunia dilanda krisis keuangan internasional yang disebut dengan krisis kredit. Peraturan mengenai risk management disclosure ini dikuatkan dengan munculnya Basel II. Di Indonesia, Basel II ini diterapkan pada sektor perbankan karena penerapan Basel II ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketahanan sistem keuangan yang menitik beratkan pada perhitungan permodalan yang berbasis risiko. Di Indonesia, penelitian mengenai risk management disclosure ini belum terlalu banyak dilakukan. Oleh karena itu, saya bermaksud untuk melakukan penelitian yang dari latar belakang tersebut, saya bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Risk Management Disclosure Studi pada Industri Perbankan yang terdaftar di BI pada tahun 2017 sampai 2019. Alasan saya memilih sektor perbankan ini karena perusahaan perbankan memiliki peraturan pengungkapan risiko pada perusahaan perbankan ini telah jelas dan lengkap, serta sudah ada peraturan Bank Indonesia nomor 11/25/PBI/2009 tentang tata cara dalam penerapan manajemen risiko pada bank umum, sehingga pengungkapan risiko di perusahaan di perbankan ini dianggap lebih baik. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian saya ini yang pertama adalah apakah kepemilikan institusi domestik berpengaruh terhadap risk management disclosure? Yang kedua, apakah kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap risk management disclosure? Yang ketiga, apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap risk management disclosure? Yang keempat, apakah kepemilikan institusi asing berpengaruh terhadap risk management disclosure? Dan yang kelima, apakah kepemilikan institusi asing, kepemilikan manajemen, kepemilikan publik, dan kepemilikan institusi domestik berpengaruh terhadap risk management disclosure? Selanjutnya, yang ketiga yaitu tujuan penelitian.
Tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusi domestik terhadap risk management disclosure. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajemen terhadap risk management disclosure. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kepemilikan publik terhadap risk management disclosure. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusi asing terhadap risk management disclosure. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusi domestik, kepemilikan manajemen, kepemilikan publik, dan kepemilikan institusi asing terhadap risk management disclosure. Yang keempat yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini yang pertama untuk calon investor, yaitu adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada para investor untuk mengenai pengungkapan risiko pada laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di BI dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan berinvestasi di pasar modal. Yang kedua yaitu bagi perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memotivasi perusahaan agar dapat bersaing satu sama lain dalam membuat laporan tahunan secara lebih terbuka. Yang ketiga, bagi pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu memberi bukti empiris mengenai pengaruh bagaimana manfaat pelaporan risiko dan faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap laporan risiko tersebut. Selanjutnya bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu teori agensi. Teori ini mengatakan adanya hubungan kerjasama antara pihak yang memberi wewenang atau pemegang saham atau investor kepada pihak yang menerima wewenang atau manajer dalam bentuk kontrak kerjasama. Teori keagenan ini digunakan sebagai dasar pemahaman dalam praktik pengungkapan risiko. Manajer sebagai pihak agen memiliki informasi perusahaan yang lebih banyak dan lebih akurat, di mana informasi tersebut mencakup kondisi perusahaan, sehingga dapat digunakan sebagai pengambil keputusan yang akan dilakukan. Apabila terjadi asimetri informasi antara pihak agen dan prinsipal, maka keputusan diambil bisa berdampak buruk dan merugikan berbagai pihak, sehingga manajer seharusnya menjamin ketersediaan informasi yang relevan dan lengkap mengenai risiko yang dihadapi perusahaan. Yang kedua yaitu teori stakeholder. Teori ini menyatakan bahwa semua stakeholder mempunyai hak untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang mempengaruhi mereka. Dengan adanya risiko dalam setiap kegiatan usaha, perusahaan dituntut untuk mampu mengendalikan dan memberikan solusi sebagai salah satu cara untuk mengelola risiko tersebut. Sehingga informasi atas risiko dan kondisi perusahaan disampaikan melalui pengungkapan risiko. Dengan adanya pengungkapan risiko tersebut diharapkan dapat memuaskan keinginan investor, sehingga dapat menyediakan dukungan terhadap perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga yaitu struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan ini terdiri atas 4. Yang pertama itu kepemilikan institusi domestik. Kepemilikan institusi domestik adalah kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang membentuk institusi seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan institusi lainnya. Dengan adanya kepemilikan institusi domestik, kinerja manajemen akan lebih diawasi, sehingga dapat menghindari perilaku manajemen dari berlaku curang. Semakin besar persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi domestik akan menyebabkan usaha monitoring semakin efektif, karena dapat mengendalikan perilaku oportunitis yang dilakukan oleh manajemen. Yang kedua yaitu kepemilikan manajemen. Kepemilikan manajemen adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen yang secara aktif berperan dalam menjalankan perusahaan. Konflik kepentingan yang sering terjadi antara pihak manajer dengan pemilik menjadi semakin besar ketika kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil. Maka manajer akan terus berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dirinya dibandingkan dengan kepentingan perusahaan. Yang ketiga, kepemilikan publik. Kepemilikan publik merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak luar atau masyarakat atau yang dimiliki oleh bukan institusi. Suatu struktur kepemilikan publik yang besar akan mampu mendorong pihak manajemen untuk menyajikan pengungkapan informasi secara tepat waktu. Kepemilikan publik oleh pihak luar mempunyai kekuatan besar dalam perusahaan karena dapat mempengaruhi perusahaan melalui media massa baik berupa kritikan maupun saran. Yang keempat yaitu kepemilikan institusi asing. Kepemilikan institusi asing adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh badan usaha asing atau pemerintah asing yang menanamkan modalnya di wilayah Indonesia. Perusahaan dengan banyaknya kepemilikan asing cenderung mengalami lebih banyak asimetri informasi karena banyaknya keterbatasan. Salah satunya adalah keterbatasan bahasa dan sumber daya, sehingga menimbulkan
sehingga kepemilikan saham asing cenderung akan meminimalkan atau setidaknya mengendalikan risiko yang dihadapi. Yang keempat yaitu definisi risiko. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Dalam upaya menerapkan manajemen risiko, bank harus mengidentifikasi risiko dan memahami seluruh risiko yang melekat, termasuk risiko yang bersumber dari aktivitas cabang-cabang dan perusahaan anak. Yang kelima, jenis risiko. Jenis-jenis risiko yang dimiliki jenis risiko ini terdiri atas yang pertama risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti aktivitas perkreditan. Yang kedua, risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga. Yang dimaksud dengan faktor pasar ini seperti nilai tukar dan suku bunga, harga saham, dan harga komoditas. Yang ketiga, risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau arus aset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat digunakan. Risiko likuiditas ini dapat melekat pada aktivitas fungsional perkreditan. Yang keempat yaitu risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau kejadian-kejadian secara eksternal yang mempengaruhi operasional bank, seperti pemalsuan bilet deposito oleh karyawan bank, kesalahan posting uang, dan bencana alam seperti banjir. Yang kelima yaitu risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan ketentuan internal pada peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contohnya, bank tidak mengirimkan laporan harian wajib kepada Bank Indonesia. Yang keenam, risiko hukum. Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Contohnya, bank tidak dapat melakukan eksekusi agunan kredit macet karena agunan tersebut tidak diikat secara sempurna. Yang ketujuh yaitu risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Contohnya yaitu adalah terjadinya kerugian besar pada bank akibat perbuatan fraud atau kejahatan oleh pegawai bank, sehingga nasabah meragukan keamanan menyimpan dana di bank tersebut. Yang kedelapan yaitu risiko strategik. Adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Contohnya, bank mengikuti arus mengembangkan bisnis mikro, padahal bank tersebut belum berpengalaman dalam bidang tersebut. Yang keenam, yaitu adalah manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Pada industri perbankan, manajemen risiko diatur melalui peraturan Bank Indonesia nomor 11/25/PBI/2009, di mana bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif baik untuk bank secara individual maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Manajemen risiko dilakukan perusahaan untuk merespon bermacam-macam jenis risiko yang dihadapi perusahaan. Pengungkapan manajemen risiko atau risk management disclosure dapat diartikan sebagai pengungkapan atas risiko-risiko yang telah dikelola perusahaan atau pengungkapan atas bagaimana perusahaan dalam mengendalikan risiko di masa mendatang. Pengungkapan manajemen risiko akan memberikan informasi berupa risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh suatu perusahaan, serta usaha perusahaan dalam mencoba untuk mengungkap sejauh mana perusahaan dapat mengatasi risiko-risiko tersebut. Faktor yang mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko ini meliputi seperti leverage, jenis industri, tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan, dan struktur kepemilikan. Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum telah memberikan penjelasan bagaimana risiko diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan, serta dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK/E03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum.
Penelitian terdahulu dari skripsi ini yang pertama yaitu adalah pada tahun 2006 yaitu ada Lindsley et al. Pada tahun 2009, Kauthar Lajili pada tahun 2010, Feni Fatmiyah 2012, ada El Zahar dan Husnai, ada Kristiono dan Cahya Ruwita. 2013 Agung Nur Probohodono dan kawan-kawan, Prayoga dan Ilmi. 2015 Muhammad Taufik Taufani, Mustafa Kamal Hasan, dan 2016 Ratna Diah Susanti. Kerangka berpikir dari penelitian ini seperti yang terlihat pada slide di berikut. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini terdiri atas 5. Yang pertama itu H1, kepemilikan institusi domestik berpengaruh terhadap risk manajemen disclosure. Yang kedua, H2, kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap risk manajemen disclosure. H3, kepemilikan publik berpengaruh terhadap risk manajemen disclosure. H4, kepemilikan institusi asing berpengaruh terhadap risk manajemen disclosure. Dan H5, kepemilikan institusi domestik, kepemilikan manajemen, kepemilikan publik, dan kepemilikan institusi asing berpengaruh terhadap risk manajemen disclosure. Bab 3 yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari yang pertama jenis dan pendekatan penelitian, yaitu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Yang kedua, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Yang ketiga, populasi dan sampel. Populasi dan sampel dari penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017 sampai 2019. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari data laporan keuangan tahunan atau annual report yang telah dikeluarkan perusahaan selama tahun 2017 sampai 2019. Operasional variabel. Variabel yang digunakan yaitu variabel independen yang terdiri dari kepemilikan institusi domestik, kepemilikan manajemen, kepemilikan publik, dan kepemilikan institusi asing. Terus ada variabel dependen yaitu risk management disclosure. Risk management disclosure ini yaitu pengungkapan risiko di mana dengan cara memberikan poin 1 bagi setiap pengungkapan risiko yang diungkapkan oleh perusahaan. Metode analisis data. Yang pertama itu statistik deskriptif, yaitu adalah analisis deskriptif yang dilakukan pada masing-masing variabel untuk mengetahui rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Yang kedua itu uji asumsi klasik yang terdiri dari yang pertama uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedasitas, dan uji multikolinearitas. Yang ketiga yaitu uji regresi berganda, yaitu adalah analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda dengan melihat pengaruh kepemilikan institusi domestik, kepemilikan manajemen, kepemilikan publik, kepemilikan institusi asing terhadap risk management disclosure dengan rumus seperti yang tertera pada slide ini. Yang keempat yaitu uji hipotesis. Yang pertama ada koefisien determinasi, yang kedua uji statistik F, dan yang ketiga itu uji statistik T. Selanjutnya yaitu bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Di sini di slide ini dilihatkan proses pemilihan sampel. Berikut adalah proses pemilihan sampel sehingga didapatkan 75 sampel yang akan diolah. Yang pertama dari hasil penelitian ini, yang pertama itu statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini memberikan data dari semua sampel yang sedang diuji, baik itu berupa rata-rata, standar deviasi minimum dan maksimum. Hasil yang didapatkan dari olahan data melalui SPSS ini yaitu adalah dari 75 data sampel ini dapat dilihat bahwa risk management disclosure yang diungkap atau diukur dengan indeks pengungkapan risiko, yaitu jumlah pengungkapan risiko dibagi total data risiko yang diharapkan perusahaan diperoleh rata-rata sebesar 0,8350, yang artinya bahwa tingkat kepatuhan risk management disclosure sebesar 83,55% yang mengindikasikan bahwa risk management disclosure sudah sepenuhnya dipatuhi oleh bank. Yang kedua yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini terdiri dari yang pertama uji normalitas. Uji normalitas ini digunakan untuk mendeteksi nilai residual normal atau tidak dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Yaitu dalam penelitian ini data dikatakan menyerba normal apabila nilai residual ini berada di atas 0,05, sementara jika nilai residual berada di bawah 0,05 berarti data tidak terdistribusi normal. Berikut adalah hasil uji normalitas. Dari hasil uji normalitas ini didapatkan bahwa a simple side
Z-nya itu sebesar 0,106, yang artinya lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data residual tersebut terdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji multikolinearitas yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas, di mana uji multikolinearitas ini dilakukan dengan memperhatikan nilai toleran dan FIV, di mana apabila nilai toleran lebih besar dari 0,1 dan FIV berada di bawah 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Berikut adalah hasil uji multikolinearitas. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa dari masing-masing variabel tersebut tidak ada nilai FIV-nya kecil dari 10 dan nilai toleran itu besar dari 0,1. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya multikolinearitas. Yang ketiga yaitu uji heteroskedasitas. Uji heteroskedasitas ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residua satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Di mana dengan hasil uji ini, jika korelasi antara variabel independen didapatkan signifikan lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak adanya gejala heteroskedasitas. Dari output yang didapat dari hasil SPSS tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5%. Maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedasitas. Yang keempat yaitu uji autokorelasi. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah observasi dari residua saling berkorelasi atau tidak dengan menggunakan uji Darwin-Watson. Dari hasil ini didapatkan bahwa nilai DW-nya itu lebih dari di atas DU, maka dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi positif atau negatif dan dapat dikatakan tidak terdapat autokorelasi. Metode yang ketiga yaitu metode analisis regresi berganda. Model regresi linear berganda ini yang dirumuskan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, kepemilikan publik, dan kepemilikan institusi asing terhadap risk management disclosure. Berikut adalah hasil dari regresi linear. Dari hasil regresi linear ini dapat dilihat persamaan seperti yang tercantum pada slide di atas. Di sini dikatakan dengan konstanta 0,156 yang berarti bahwa akan terjadi perubahan sebesar 0,156 pada risk management disclosure jika diasumsikan setiap porsi dari variabel independen tersebut tidak mengalami perubahan. Dan kemudian untuk koefisien regresi kepemilikan institusional adalah 0,892 yang berarti menunjukkan setiap adanya peningkatan 0,892 pada kepemilikan institusional akan berdampak pada kenaikan risk management disclosure sebesar 0,892 dengan dianggap variabel lainnya tersebut konstan. Yang ketiga, dengan koefisien regresi untuk kepemilikan manajemen manajerial sebesar 1,140 menunjukkan bahwa setiap peningkatan kepemilikan manajerial akan berdampak terhadap kenaikan risk management disclosure sebesar 1,140 dengan asumsi variabel independen yang disebut konstan. Yang keempat, koefisien regresi kepemilikan publik sebesar min 0,66. Hal ini menunjukkan setiap peningkatan kepemilikan publik akan berdampak terhadap penurunan risk management disclosure sebesar 0,066 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap tetap. Yang kelima, koefisien regresi untuk kepemilikan institusi asing adalah 0,643. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan kepemilikan institusi asing akan berdampak terhadap kenaikan risk management disclosure sebesar 0,0643 dengan asumsi variabel independen yang disebut dianggap tetap. Kemudian yang keempat itu ada uji hipotesis. Uji hipotesis atau yang pertama terdiri atas uji F. Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil dari uji F. Dari hasil olah data tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikannya sebesar 0,03 yang berarti kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel-variabel kepemilikan institusi domestik, kepemilikan manajemen, kepemilikan publik, dan kepemilikan
institusi asing berpengaruh signifikan terhadap risk management disclosure karena besarnya porsi saham yang dimiliki para pemegang struktur perusahaan menuntut pihak manajemen untuk mengungkapkan manajemen risiko dengan baik. Yang kedua yaitu uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai dari koefisien determinasi ini yaitu antara 0 dan 1. Berikut adalah hasil dari uji determinasi. Dari uji determinasi tersebut dapat disimpulkan menunjukkan di mana nilai adjusted atau R kuadratnya menunjukkan nilai sebesar 0,21. Artinya bahwa variabel kepemilikan institusi domestik, kepemilikan manajemen, kepemilikan pabrik, dan kepemilikan institusi asing dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 21%, sementara 79%-nya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini, seperti ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas. Yang ketiga yaitu uji statistik T. Uji T dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas dalam model regresi linear berganda berpengaruh secara signifikan terhadap variabel berikut. Untuk mengetahui uji T tersebut yaitu dengan melihat nilai signifikannya. Jika dia kecil dari 0,05 maka HA diterima, dan sedangkan jika signifikansinya besar dari 0,05 maka HA ditolak. Berikut adalah hasil uji dari penelitian ini, di mana berdasarkan tabel tersebut, yang pertama yaitu kita lihat pada kepemilikan institusional terhadap risk management disclosure, di mana nilai signifikannya itu sebesar 0,011, yaitu kecil dari 0,05. Berarti kepemilikan institusi domestik berpengaruh terhadap risk management disclosure. Hal ini disebabkan karena semakin besarnya kepemilikan institusi domestik, maka pengawasan yang diterima perusahaan semakin besar pula, sehingga pemegang saham institusional bisa melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen secara semakin optimal dan dapat mengendalikan perilaku manajemen. Yang kedua yaitu kepemilikan manajerial terhadap risk management disclosure. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa tingkat signifikan uji T-nya sebesar 0,04, kecil dari 0,05, yang berarti kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap risk management disclosure. Artinya hipotesis kedua ini diterima. Hal ini disebabkan karena manajemen bertanggung jawab atas semua kegiatan usaha yang dilakukan dan bertanggung jawab atas pengungkapan risiko yang akan dilakukan. Meskipun proporsi kepemilikan saham manajemen dalam sektor perbankan tidak terlalu besar, tetapi pihak manajemen berusaha untuk mengungkapkan manajemen risiko sebaik mungkin, sehingga dapat membantu investor untuk mengambil keputusan yang baik bagi perusahaan. Studi ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial yang lebih rendah memberikan pengungkapan yang lebih luas. Yang ketiga yaitu hipotesis tentang kepemilikan pabrik terhadap risk management disclosure. Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat nilai signifikannya yaitu 0,733 besar dari 0,05. Berarti kepemilikan pabrik tidak berpengaruh signifikan terhadap risk management disclosure. Untuk itu hipotesis ketiga ini ditolak. Hal ini dikarenakan kepemilikan pabrik bukanlah merupakan internal perusahaan, serta meskipun kepemilikan pabrik di dalam industri perbankan yang ada di Indonesia meningkat, nampaknya pemilik saham pabrik tidak memberikan pengawasan yang optimal kepada manajemen untuk pengungkapan risiko. Yang keempat yaitu hipotesis tentang kepemilikan institusi asing berpengaruh terhadap risk management disclosure. Dari hasil olah data tersebut dapat dilihat tingkat signifikan uji T-nya sebesar 0,062 besar dari 0,05. Berarti kepemilikan institusi asing tidak berpengaruh signifikan terhadap risk management disclosure, sehingga untuk hipotesis keempat ditolak. Hal ini disebabkan karena kepemilikan saham oleh institusi asing di industri perbankan masih sangat rendah. Hanya beberapa perusahaan di perbankan Indonesia yang memiliki kepemilikan saham institusi asing dalam jumlah yang lumayan besar, sehingga tidak terlalu memberikan pengaruh terhadap risk management disclosure. Baiklah, selanjutnya itu bab 5, itu kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yang pertama adalah dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kepemilikan institusi domestik berpengaruh terhadap risk management disclosure. Artinya adalah karena besarnya proporsi saham yang dimiliki oleh pihak institusional menyebabkan kinerja pihak manajemen diawasi sehingga kegiatan operasional perusahaan berjalan secara efektif dan efisien.
Yang kedua, dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap risk manajemen disclosure. Hal ini disebabkan meskipun proporsi kepemilikan saham manajemen dalam sektor perbankan tidak terlalu besar, tetapi pihak manajemen berusaha untuk mengungkapkan manajemen risiko sebaik mungkin, sehingga membantu investor dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap risk manajemen disclosure. Hal ini disebabkan karena kepemilikan publik bukan merupakan internal perusahaan. Meskipun kepemilikan publik di Indonesia meningkat, nampaknya pemilik saham publik tidak memberikan pengawasan yang optimal kepada manajemen untuk pengungkapan risiko. Yang keempat, dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kepemilikan saham institusi asing tidak berpengaruh terhadap risk manajemen disclosure. Hal ini disebabkan meskipun proporsi saham yang dimiliki pihak asing ini sangat rendah, jadi institusi asing ini tidak menuntut informasi yang detail mengenai risk manajemen disclosure. Yang kelima, secara simultan menunjukkan bahwa kepemilikan institusi domestik, kepemilikan manajemen, kepemilikan publik, kepemilikan institusi asing berpengaruh terhadap risk manajemen disclosure. Karena dengan besarnya porsi saham yang dimiliki para pemegang struktur perusahaan menuntut pihak manajemen untuk mengungkapkan manajemen risiko dengan baik, sehingga risk manajemen disclosure telah diungkapkan dengan baik oleh sektor perbankan. Yang kedua itu keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian dari penelitian saya ini, yang pertama itu objek penelitian ini hanya berpaku pada perusahaan perbankan saja. Yang kedua, periode penelitian ini hanya dalam jangka waktu 3 tahun, yaitu tahun 2017 sampai 2019. Yang ketiga, penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel, yaitu kepemilikan institusi domestik, kepemilikan manajemen, kepemilikan publik, dan kepemilikan institusi asing. Selanjutnya yaitu implikasi hasil penelitian. Yang pertama, bagi perusahaan. Bagi pihak manajemen perusahaan, informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat digunakan untuk lebih meningkatkan kepatuhan risk manajemen disclosure. Karena dengan adanya kepatuhan dalam pengungkapan risiko manajemen yang bagus pada suatu perusahaan akan membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Yang kedua, bagi investor. Bagi para calon investor yang ingin menginvestasikan dananya ke perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan pertimbangan keputusan dalam berinvestasi. Yang keempat yaitu saran. Saran dari penelitian ini yang pertama adalah disarankan untuk memperluas populasi dan sampel penelitian serta objek penelitian, sehingga agar mengetahui pengaruh struktur kepemilikan dari sektor lainnya agar dapat meningkatkan daya uji empiris. Yang kedua, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperpanjang periode penelitian agar dapat mencerminkan kinerja dan kondisi perusahaan lebih mendalam. Yang ketiga, rendahnya adjusted R kuadrat dari model yang diuji dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap risk manajemen disclosure, sehingga selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan variabel lainnya seperti leverage, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Demikianlah hasil presentasi dari penelitian saya. Terima kasih atas waktunya, dan saya mohon maaf apabila banyak kesalahan yang ditemukan dalam melakukan penelitian ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.